Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rahmawati, NIM 2020202113. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai materi surah-surah pendek guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Yang pertama tentang surah Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran atau induk Al-Quran karena makna ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Yang kedua surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk seperti sihir dan godaan atau hasutan baik dari manusia maupun setan atau jin. Apalagi ketika hendak tidur. Dan disebut sifatnya Rabbul Falak, yakni Tuhannya pagi dan Tuhannya seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa merubah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan sebuah pertolongan. Yang ketiga surah Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Karena surah Al-Kafirun yaitu dasar sikap toleransi dalam Islam. Seperti bidang sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Pada ayat yang terakhir dijelaskan bahwa Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Selanjutnya surat Al-Ma'un yang artinya barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kanwa surah Al-Ma'un secara garis besar menggambarkan sifat manusia yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang-orang yang lalai dalam sholat serta bersikap ria, yaitu melakukan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran atau popularitas di tengah masyarakat. Yang selanjutnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kandungan surat Al-Ikhlas. Surat ini menerangkan tentang penegasan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak harus kita lakukan sepenuh hati, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Allah Maha Esa dan Tunggal, sehingga keyakinan ini akan memperkuat dan memurnikan tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala hal dan tidak ada yang setara dengannya, sehingga segala sesuatu harus dipanjatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kandungan surat An-Nasr.
Surat ini menjelaskan tentang janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam mendapatkan kemenangan. Selain itu, surat ini juga sebagai kabar gembira kepada Rasulullah SAW untuk umat Islam yang akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Fathul Makkah. Kabar gembira selanjutnya adalah umat manusia berbondong-bondong masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Hingga saat ini, Islam menjadi agama yang sangat besar pemeluknya. Maka ini menjadi bukti bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran benar-benar terjadi, yaitu peristiwa Fathul Makkah. Selanjutnya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kandungan surat Al-Kautsar. Surat ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkurban, karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang kafir pembenci Nabi SAW yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya wafat, maka sesungguhnya mereka yang terputus. Selanjutnya surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kandungan surat At-Tin. Surat ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil. Selanjutnya surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kandungan surat Al-Fil ini yaitu mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Allah Maha Kuasa, segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah, tidak ada yang mampu melindunginya. Seterusnya surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu menjelaskan adab menghadiri majelis atau termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Di antara adab menghadiri majelis, Rasulullah adalah menanti beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi inni istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu Allah menyeru jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya.
Dan di dunia ini, jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir. Lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Di akhirat nanti, jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Lanjut, surat An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzukuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahumul lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kandungan surah An-Nisa ayat 8 dan 146 berisi anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat saat pembagian waris, yakni jika kerabat yang bukan ahli waris hadir saat pembagian waris, hendaknya mereka juga mendapatkan pemberian. Tak hanya untuk kerabat, ayat ini juga menganjurkan berbagi kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan kandungan ayat 146, yaitu tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak menginginkan pujian orang lain. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazza khalizal qalbi lan fazzu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kandungan surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala hal sebelum mengambil keputusan. Perintah bersikap hati-hati dan waspada disertai peringatan bahwa di samping sikap hati-hati hendaknya disertai tawakal kepada Allah, sebab antara keduanya atau sikap hati-hati dan tawakal, bahwa manusia apabila bertawakal kemudian tidak bersiap-siap menghadapi suatu perkara dan tidak membekali diri dengan sarana yang memadai dengan yang disunahkan oleh Allah kepada makhluknya, maka kelak ia akan menyesali apa yang telah dilewatkan. Tawakal itu selalu mesti diiringi dengan syukur dan sabar. Syukur jika ada yang dikehendaki tercapai, sabar jika hasil yang didapat mengecewakan, dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sehingga hidayahnya selalu turun dan tidak kehilangan akal. Yang selanjutnya surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war-rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi makna dari surat ini yaitu Allah melarang kaum muslim mengkhianati janji mereka dan wajib menaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuannya, baik ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama hamba dan sebagai dasar bagi mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah ialah takwa. Selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kandungan surat ini menerangkan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ia istiqomah, yakni tetap dalam pengakuan itu, tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik. Orang tersebut konsisten mengikuti garis yang telah ditentukan agama, mengikuti perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya. Nah, seterusnya surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa iza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang jahil di sekitar kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Orang bersikap rendah hati dan tidak sombong selalu merasa apapun yang ada dalam dirinya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya senantiasa meningkatkan kesabaran walaupun mendapat perlakuan dari orang-orang di sekitar kita yang kurang menyenangkan hati. Surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayyatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Kandungan surat Al-Isra ayat 27, yaitu larangan berperilaku boros atau mubazir. Orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan, dan perbuatan boros termasuk kemaksiatan, dan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ingkar ini bisa menular pada orang-orang yang boros atau mubazir. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kandungan surat An-Nahl ayat 114. Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawa wa wal baghda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Kandungan surat Al-Maidah ayat 90-91. Ada 4 hal yang dilarang Allah dalam ayat ini, yaitu meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Perbuatan ini tidak hanya sebagai perbuatan dosa yang berakibat buruk kepada pelakunya, terutama khamar dan judi. Perbuatan ini juga sumber maksiat dan pangkal kejahatan lainnya. Seluruh manusia, terutama orang yang beriman, diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada pemburuknya hubungan manusia kepada Allah. Kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah, salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Selanjutnya surat Az-Zumar
ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53, yaitu mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti seruan kepada orang-orang yang pendurhaka serta orang kafir agar bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya. Dosa tersebut juga termasuk dosa syirik yang benar-benar dosa besar akan diampuni asalkan benar-benar bertaubat. Sebab syirik yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah syirik yang dibawa sampai mati. Selanjutnya surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kandungan surat An-Najm ayat 39-42, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada orang-orang yang mau berusaha keras dan sungguh-sungguh suatu saat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut, di mana untuk memulai proses tersebut adalah dengan niat. Surah An-Najm ayat 39-42 ini secara tidak langsung menjelaskan tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu usaha seorang hamba untuk mencapai apa yang diinginkan, dan setelah usahanya dilakukan maka hamba tersebut akan bertawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa apa yang diberikan itulah yang terbaik. Surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazza khalizal qalbi lan fadzu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kandungan surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala hal sebelum mengambil keputusan. Perintah bersikap hati-hati dan waspada disertai peringatan bahwa di samping sikap hati-hati hendaknya disertai tawakal kepada Allah. Sebab antara keduanya atau sikap hati-hati dan tawakal, bahwa manusia apabila bertawakal kemudian tidak bersiap-siap menghadapi suatu perkara dan tidak membekali diri dengan sarana yang memadai dengan yang disunahkan oleh Allah kepada makhluknya, maka kelak ia akan menyesali apa yang telah dilewatkan. Tawakal itu selalu mesti diiringi dengan syukur dan sabar. Syukur jika ada yang dikehendaki tercapai, sabar jika hasil yang didapat mengecewakan, dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sehingga hidayahnya selalu turun dan tidak kehilangan akal. Seterusnya surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13.
Allah menjelaskan bahwa semua manusia itu satu keturunan dari seorang ayah dan seorang ibu, karena itu tidak selayaknya orang menghina saudaranya sendiri. Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan bergolong-golongan agar saling mengenal dan saling menolong di antara mereka. Ketakwaan, kesolehan, dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-bahan kelebihan seseorang atas yang lain. Mungkin sekian itu saja materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.